informasi yang kita dapatkan di warga perumahan ini ada yang positif dan kita berusaha bersama warga lainnya untuk melakukan karantina mandiri ya. Tapi memang dari pihak Satgas Covid di kelurahan ataupun Satgas Covid di Bantul telah membawa yang sakit ini untuk dikarantina, dan moga-moga juga setelah ini tidak ada lagi warga masyarakat di komplek ini yang terkena virus COVID-19. Pertama, kita harus antisipasi penularannya ya, karena virus ini menular, jadi kita juga harus mengikuti anjuran pemerintah, harus jaga jarak, cuci tangan yang bersih, dan kita juga harus selalu jaga diri, terutama untuk diri kita dan keluarga, dan untuk umumnya untuk masyarakat sekitar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi di Ganda Pati Channel. Hari ini teman-teman, kita bakal ngobrol hangat bersama Pak Ian ya Pak? Iya, Saya panggilnya Pak atau Bang? sama aja. Sama aja ya? Iya. Jadi Pak Ian selaku warga yang dinyatakan terdampak COVID ya Pak? Iya. Oke, jadi kita akan ngobrol hangat lah bersama Pak Ian dan warga sekitar sini, yang memang warga di sini juga mungkin mendapat informasi juga tentang kondisi Pak Ian ketika di rumah sakit dan sebagainya. Oke, langsung aja kita tanya ke Pak Ian ya. Jadi Pak Ian, kronologisnya kok Pak Ian ini bisa terdampak COVID-19 itu, apakah memang karena pekerjaan yang harus lewat mondar-mandir zona merah, atau bertemu dengan seseorang yang Pak Ian sendiri nggak tahu sebenarnya orang itu terdampak juga COVID-19. Jadi bisa ceritakan Pak Ian? Iya, terima kasih kepada teman-teman semua bahwa kronologis bahwa saya dampak ini sebetulnya pertama kan kasus tentang dengan isu bahwa itu Jakarta, Bogor sama Semarang. Saya udah cek di sini di puskesmas ini sudah oke. Rapid pertama udah oke, nggak ada apa-apa. Jadi rapid pertama itu nggak masalah? Nggak masalah. Saya lagi komunikasi, ada teman saya itu yang COVID meninggal, teman gereja. Jadi kita disuruh dari pihak gereja dibuat surat kepada Satgas Provinsi untuk bagaimana kita ada 35 orang itu harus melakukan rapid. Dan disitulah rapid itu termasuk ada di sini kan, saya di warga sini kan ada dua. Iya. Saya dengan Ibu Yuni sama-sama pengurus gereja majelis. Saya itu disuruh untuk rapid di puskesmas. Berarti Ketika rapid kedua ya? Iya, ketika sampai di ini ini saya sama Bu Yuni nggak cek rapid. Selesai rapid mereka bilang, Pak, Bapak harus lanjut ke penambahan. Mereka bilang, mereka nggak kasih tahu bahwa mereka cuma bilang saya harus ke sana untuk ini 50-50. Saya tanya mereka, Pak Tatang, sebagai ini, mereka bilang saya 50-50. Belum ada nyatakan bahwa saya positif. Tapi ketika beredar di sini itu tanggal 28. 28 itu saya dinyatakan belum ada nyatakan bahwa saya positif ya? Belum ada. Ternyata sampai saya dapat itu tuh tanggal 2. Tanggal 2 itu baru dinyatakan ketika Dokter Yuni datang masuk, Pak, Bapak harus diinfus ulang ya. Untuk kenapa Bu? Ini Bapak dinyatakan untuk positif. Itu pas rapid kedua?
Itu bukan rapid, itu udah swab. Udah swab ya? Udah swab. Oke. Itu swab kedua. Tanggal 2 itu ya? Swab kedua itu sudah. Jadi saya Sudah. masuk itu Ah. tanggal 28 itu swab pertama, swab kedua. Oke. Jadi masuk itu Oh. langsung swab. Langsung hari itu juga swab. Jadi swab pertama itu sore, swab kedua besok pagi lagi. Swab ketiga berikutnya saat ini lagi. Jadi berturut-turut. Oke. Jadi Jadi tanggal 2 baru ada kepastian itu. ada kepastian bahwa Baru saya positif. Bapak positif. Nah, padahal itu saya punya, kan pertama saya masuk sana itu saya pun infus sudah pasang. Hmm. Sudah pasang infusnya. Tanggal infus sudah pasang di tangan kiri. Ketika tanggal 2 itu tanggal 2 pagi saya tahu saya pulang karena mereka udah lepas infus saya kan. Ya. Ternyata sorenya saya dapat info bahwa jam 4 saya dapat info dokter datang, Pak, Bapak harus pasang infus lagi karena Bapak positif. Ya Berarti udah. itu sempat pulang ya, Pak? Hah? Jenengan sempat Belum pulang. pulang. Belum Rencana itu mau pulang. Mau pulang. Tapi karena berita sore dimasuk, saya Ya. udah Positif. positif. Ya sudah, di situ proses positif itu kan saya harus melakukan pengobatan. Saya bukan masuk di pengobatan itu, saya merasa bersyukur bahwa disitulah kita yang penting intinya bahwa kita nggak usah takut dengan Oke. bahwa kita rasa sakit ini. Selama kalau kita merasa sakit, kita ngomong sama dokter atau itu mereka akan kasih obat. Oke. Jadi maksudnya nggak usah negatif thinking dulu lah. Nggak ya? usah. Oke, sebentar, tahan dulu ya Pak ya. Oke, untuk pemangku wilayah di RT sini, awal mendapat informasi bahwa Pak Ian itu terpapar virus COVID-19 itu kronologinya seperti apa Pak? Bisa diceritakan? Jadi tanggal 28 ya Pak yang 28. masuk itu pagi itu saya diinfo sama Pak Dukuh ya waktu itu bahwa ada warga kami yang masuk ke Panembahan, tapi pernyataan waktu itu positif rapid ya mungkin ya Pak Yan ya. Jadi masuk ke Panembahan di isolasi. Jadi sebatas itu infonya. Terus kita akan cross check dengan Pak Yan. Memang posisi baru di rumah sakit untuk isolasi ataupun karantina di rumah sakit gitu ya, karena kita memang sudah sangat aware dengan masalah COVID untuk antisipasi bagaimana supaya warga tidak terdampak. Bahkan sebelum Pak Yan masuk itu kita sudah buat disinfektan di depan ya. Iya. Itu jauh sebelum Pak Yan, itu awal-awal April itu. Antisipasinya sudah panjang, pembuatan Jadi disinfektan memang dan komunikasinya awal hanya tadi ya sebatas via telepon saja berarti ya Pak, dari itu Pak Ian sendiri yang mengabari atau bukan Pak Dukuh. Ya, Pak oh, Dukuh. Pak Dukuh. Terus kita kan konfirmasi dengan Pak Yan, kabarnya gimana, sekarang posisi di mana, nah, itu baru Oh, kita seperti itu. pastikan. Apa yang jenengan-jenengan ini rasakan ketika ada salah satu warga di RT 8 ini terpapar COVID-19? Komunikasi di Pedukuhan Sribitan antara 9 RT itu ada grupnya juga dan berjalan dengan bagus. Jadi untuk langkah-langkah antisipasinya insya Allah kita bisa berjalan dengan baik dan kita berusaha menenangkan warga. Jadi pencegahannya tetap kita lakukan dan juga pemberitahuan atau menambah ilmu saja kepada warga supaya tidak panik. Kita bekerja sama dengan maksimal seperti itu. Waktu mendengar kabar dari Pedukuhan ataupun Mas Pak Yan yang terpapar COVID itu kami pun sudah bergerak cepat untuk pertama kita mendapatkan berita ataupun kabar dari Satgas Pedukuhan, terutama Satgas Pedukuhan per RT antara RT 1 sampai 9 sudah berkomunikasi juga tadi sudah disampaikan Bapak Reza T06 dan kami juga berusaha memberi kabar ataupun informasi sebaik mungkin dan bisa disampaikan ke warga T09 khususnya di wilayah kami di bawah. Kita juga dibantu sama teman-teman Satgas RT 09 juga sudah kita mulailah untuk
komunikasi dengan baik. Ya alhamdulillah sampai sekarang pun sudah Pak Ian sudah sembuh. Terus insya Allah ya kami tetap menjalankan protokol kesehatan dan semua apa yang harus kita jalankan dan edukasi ke masyarakat dengan baik. Terus menanggapi informasi tersebut, Gus Dodi, apa yang langsung dilakukan Satgas dalam menangani informasi seperti ini, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya ucapkan selamat datang kembali ke saudara saya Bang Ian Kastanya. Dan alhamdulillah semenjak beliau dievakuasi karena terindikasi terpapar COVID-19 dan oleh Satgas Kabupaten dan kawan-kawan dari Satgas Kelurahan sekian hari, dan alhamdulillah hari ini beliau ini sudah sekian hari sudah di rumah. Berapa hari Pak ya? Sudah 21 hari ya. 21 hari ya. Dan alhamdulillah dinyatakan dalam bahasa medisnya Pak Ian sudah sembuh dari paparan virus yang ada. Kalau kami yang di Satgas, artinya di Satgas khususnya untuk sebenarnya lebih ke arah relawan ya. Sebenarnya kalau kami ini kan kebetulan ada komunitas relawan yang memang kalau ada dari mulai bencana alam sampai bencana non alam ya, termasuk wabah ini yang kemudian dinyatakan di wilayah kami itu ada, dan akhirnya ada yang terevakuasi gitu kan, sehingga kami juga menyusun langkah-langkah yang langsung saja konkret, artinya bahwa pencegahan untuk warga yang lain, kemudian mengedukasi seperti tadi kata bapak-bapak pemangku wilayah ini, kita kerjasamanya di komunikasi di tim Padukuan, itu sudah ada grup, dan memang saya hadir satu-satunya yang bukan dari ketua RT, tapi saya dari lebih ke arah relawan, dan ini juga kita lakukan sebenarnya jauh juga seperti tadi kata Pak Juna selaku relawan jauh Pak. Sebelum Pak Ian ini terpapar pun kami sudah menyiapkan gitu kan? Dan kita sudah bekerja sama waktu itu dengan FPRB Kelurahan Bangunjiwo, kita adakan semprot di beberapa titik, dan alhamdulillah ini juga meminimalisir artinya warga-warga yang kemudian waktu itu masih belum belum terlalu heboh dengan itu, menganggap masih biasa. Tapi alhamdulillah dengan beriringnya waktu tetap saya sekali lagi juga mengucapkan terima kasih dengan Pak Ian yang atas tadi cerita kronologis dan lain sebagainya. Ini mudah-mudahan harapan kami di jajaran relawan tingkat paling ujung ini bisa memberikan edukasi ke masyarakat bahwa kita memang harus lebih hati-hati ya. Karena antara dari reaktifnya rapid sampai kemudian dinyatakan dari swab positif, ini memang butuh waktu yang panjang, dan saya kira tidak ada satupun orang yang mau mencoba seperti Pak Ian. Saya kira begitu Pak Ian ya. Tidak ada yang mau ya. Sangat sulit sekali suasananya di sana ya. Kalaupun itu misalkan dikatakan belum sepenuhnya positif, tetapi tetap aja terpisah dari keluarga. Bisa. Dan hal ini cukup akan memberikan psikis terhadap keluarga yang ditinggalkan ataupun dari Pak Ian sendiri. Tapi kami sepakat, saya kira juga bapak-bapak yang ada di sini, bahwa tidak ada istilah kemudian bahwa ini setelah pulang kemudian kita sendirikan. Yang penting beliau sudah melaksanakan protokolernya dengan mengisolasi mandiri pasca dari rumah sakit sekian hari, dan kemudian beliau bergaul, sebenarnya tidak ada masalah. Dan tinggal kemudian warga-warga yang lain ini kemudian mungkin atas bimbingan dan perintah pemangku wilayah untuk lebih meningkatkan kewaspadaannya dan selalu update kondisi, karena bagaimanapun sekarang sudah agak dilonggarkan dan ini juga akan kemudian menjadikan tugas kami tentunya harus lebih ekstra lagi mengedukasi. Dan harapan saya dengan hadirnya Pak Ian malam hari ini dalam acara ngobrol bareng relawan itu memberikan satu testimoni yang mampu mengedukasi masyarakat di luar sana bahwa ini bukan sesuatu yang dibuat-buat, ini bukan sesuatu yang orang pengen,
Saya kira kalau ditanya sama setiap orang tidak ada yang pengen kayak Pak Ian. Walaupun mungkin penyakit yang lain sembuh tapi dia tidak mau lagi ke sana. Nah, sebenarnya inilah yang kemudian menjadi titik poin kenapa kita malam hari ini berkumpul. Saya selaku relawan mengucapkan banyak terima kasih dengan hadirnya Pak Ian ini memudahkan tugas kami untuk mengedukasi warga melalui media online seperti ini, dan tentunya harapan ke depan bahwa seluruh warga baik itu di komplek perumahan ataupun di luar yang terpapar wilayahnya dan sempat menjadi zona merah itu mampu lebih maksimal. Itu harapan kami menjadi yang ada di relawan. Tapi sekali lagi saya katakan kami masih menerapkan pola untuk pencegahannya sama seperti Pak Ian sebelum pulang dan sudah pulang. Ini sebagai bentuk langkah antisipasi. Jadi bukan masalah paranoid ya, kalau lebay-lebayan enggak. Cuman ya kebetulan kita ada waktu, kita ada tim, dan ya sudah kita sepakat untuk tetap berjalan. Dan ini atas dukungan bapak-bapak pemangku wilayah juga terutama, sehingga kami masih boleh bergerak untuk mencegah virus ini masuk lagi kembali ke komplek kami khususnya, dan mudah-mudahan ini segera berlalu ya kan? Dari negeri kita ya kan, khususnya untuk wilayah Bantul dari hari ke hari memang siklusnya semakin membaik sebenarnya, dan harapan saya ini menambah keyakinan baru bagi kawan-kawan di relawan. Jadi optimis, tidak gampang tumbang karena memang tim kami sudah banyak yang tumbang ya. Tapi alhamdulillah tetap masih ada ya, walaupun tumbang tapi setiap rapid negatif semua. Pihak rumah sakit itu seperti apa Pak ya? Maksudnya langsung gerak cepatkah atau memang Pak Ian harus